Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan SMK 3 di pabrik PT Holcim Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Korida Dita Rahmania, NIM R0218028 akan menjelaskan mengenai video proses pembuatan semen Holcim. Nah, di sini pada intinya bahan baku utama semen Holcim sendiri ada 4 bahan, yaitu batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan silika. Nah, 2 bahan utama yaitu batu kapur dan tanah liat didapatkan dengan cara penambangan gunung kapur yang ada pada pabrik Holcim. 2 bahan lainnya yaitu pasir besi dan silika disuplai dari luar pabrik. Selanjutnya, penambangan batu kapur sendiri berawal dari proses peledakan atau biasa disebut blasting. Prosesnya sendiri berupa pembuatan lubang tembak yang diisi dengan sejumlah bahan peledak dengan penerapan metode peledakan, geometri peledakan, dan jumlah bahan peledak yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, kapur yang sudah mengalami peledakan diangkut untuk dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rehan. Baik, setelah diangkut menuju ke bak conveyor, jadi material-material di sini akan diurai lagi menjadi lebih kecil lagi sesuai dengan ukurannya masing-masing. Di sini ada beberapa bahan yang akan dicampur seperti silika, pasir besi, dan tanah liat sesuai dengan spesifikasi semen yang diinginkan menggunakan mesin raw mill. Nah, di sini tadi juga material akan dipanaskan menggunakan mesin preheater. Next. Saya Furi Handayani, NIM R02185050. Selanjutnya yaitu bisa dilihat para pekerja bekerja di lab juga, dan itu bisa menimbulkan faktor bahaya, salah satunya yaitu faktor bahaya ergonomi. Mengapa memakai robot? Karena agar hasilnya tetap valid. Di sini PT Holcim setiap harinya memproduksi puluhan ribu ton semen dan didistribusikan ke dalam negeri dan ke luar negeri. Mungkin sekian dari penjelasan video. Selanjutnya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya, berikut adalah poin-poin yang akan kami jelaskan pada presentasi pada hari ini. Next. Lalu berikut adalah kebijakan K3 di PT Holcim Indonesia Tbk. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Diasika Irmariani dengan NIM R0218040. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan. Yang pertama yaitu PT Holcim mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dan mewajibkan untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan sistem manajemen K3 aktif untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, salah satu contoh yaitu dengan diadakannya pelatihan prosedur K3. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu untuk mencegah kecelakaan dan cedera serius di area kerja, baik pengunjung, karyawan, kontraktor yang ada di area tersebut wajib untuk mematuhi undang-undang yang berlaku dan juga mengikuti prosedur yang telah diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila Deslinda Amara Putri, NIM R02181104. Poin keempat yaitu seluruh direksi, manajer, superintenden, dan pimpinan regu bertanggung jawab untuk mewujudkan standar K3 di tiap unit kerja. Poin kelima, setiap karyawan dan kontraktor memiliki tanggung jawab pribadi atas keselamatan dirinya, orang lain, dan mengambil langkah segera untuk meminimalkan kondisi tidak aman.
Yang keenam, mencapai target lingkungan kerja tanpa bahaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya, materi yang disampaikan adalah IBPR. Saya Furi Handayani, NIM R02185050. Jadi IBPR yang pertama yaitu terdapat di faktor bahaya fisika. Terdapat di aktivitas pekerjaan peledakan untuk mendapatkan batu kapur. Di sini sebelum adanya pengendalian resiko, tingkat resikonya yaitu 12. Namun setelah dilakukan pengendalian resiko berupa menerapkan program izin kerja, resikonya turun menjadi 9. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Aliza Imens, NIM R021808. Kegiatan lain yang memiliki faktor bahaya fisika adalah pembakaran pada tanur putar. Sebelum dilakukan pengendalian resiko, tingkat resiko tersebut berada pada angka 8. Namun setelah dilakukan pengendalian, angka tersebut turun menjadi 6. Pengendaliannya berupa perawatan dan pengecekan secara berkala pada mesin dan isolator. Kemudian, perkenalkan, nama saya Aris Firdaus Adiana, NIM R02180818, di mana faktor bahaya fisika selanjutnya adalah pemanasan awal kill feed terjadi di suspension preheater, di mana sumber bahaya di sini adalah paparan suhu panas dan pemanasan dan pengeringan kill feed, di mana dampak terhadap pekerja adalah heat stress dengan tingkat resiko 12, yang selanjutnya ketika dilaksanakan sarana pengendalian resiko tambahan yang yaitu melakukan inspeksi pada mesin dan lingkungan produksinya, tingkat resiko turun menjadi di angka 8. Selanjutnya yaitu pada pekerjaan melepas mantel batu, brick, castable, dan membungkus kiln dengan OH. Sebelum dilakukan pengendalian, tingkat resikonya berada pada poin 8, dan setelah dilakukan pengendalian, tingkat risikonya turun menjadi 2, dengan pengendalian berupa melakukan inspeksi pada mesin dan lingkungan produksi, serta menerapkan program izin kerja. Kemudian pada aktivitas pekerjaan pengangkutan kapur dari area penambangan ke area crusher. Sebelum dilakukan pengendalian, tingkat risiko berada pada poin 10, dan setelah dilakukan pengendalian turun menjadi 6 dengan pengendalian berupa perawatan pada truk pengangkut. Baik, selanjutnya adalah memasukkan bahan campuran semen dan klinker pada unit finish mill. Nah, di sini tingkat resikonya yaitu 10 dengan keparahan 2 dan kekerapan 5. Kemudian setelah diberikan pengendalian, tingkat resikonya menjadi 5, yaitu pengendaliannya dengan servis rutin pada alat. Kemudian poin yang keempat yaitu dengan membersihkan mesin raw mill atau RM. Nah, di sini tingkat resikonya ada 8. Nah, kemudian dilakukan pengendalian juga yaitu dengan SOP, izin kerja, dan servis rutin pada alat. Kemudian tingkat resikonya berkurang menjadi 8. Selanjutnya, faktor bahaya kimia yang ketiga itu ada pada aktivitas peledakan atau blasting untuk memperoleh batu kapur. Tingkat resiko awalnya berada pada poin 10. Setelah dilakukan pengendalian tambahan berupa penggunaan dust collector, dust supresan, dan izin kerja, tingkat resikonya berkurang menjadi 5. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Kemudian untuk faktor bahaya kimia yaitu memasukkan bahan campuran saat akan melakukan blasting. Nah, sebelum dilakukan pengendalian, tingkat risikonya yaitu pada angka 6. Setelah dilakukan pengendalian berupa penggunaan dust collector, yaitu tingkat risiko turun menjadi 5. Perkenalkan, nama saya Stefanus Theon, NIM R02181110. Kemudian kita masuk ke faktor bahaya biologi. Yang pertama, ada pada aktivitas penyimpanan semen di gudang. Tingkat resikonya awalnya yaitu 4, kemudian setelah dilakukan pengendalian tambahan yaitu housekeeping menjadi tingkat resikonya 2. Dan kemudian yang kedua ada di area gudang dan area produksi. Tingkat resiko awal yaitu 9, kemudian setelah dilakukan inspeksi atau pengawasan secara rutin, tingkat resikonya menjadi 4. Saya Syifa Farida Azhar, NIM R02181114. Berikut kegiatannya yaitu penularan penyakit TBC pada area kerja. Tingkat resikonya sebelum dilakukan pengendalian ada di tingkat 9. Lalu setelah dilakukan pengendalian berupa medical check up pada saat masuk kerja, medical check up khusus dan medical check up berkala, tingkat risikonya turun menjadi angka 6. Ya, selanjutnya saya Ivan Daulia Firdausi, NIM R02181062. Risiko bahaya selanjutnya adalah penularan virus corona atau COVID-19. Mendapatkan poin 13
tingkat risiko sebesar 16, yaitu tertinggi di IBPR kami ini. Kemudian kami berikan pengendalian, yaitu penyediaan fasilitas pemeriksaan COVID-19 pada pekerja, serta pemberlakuan protokol kesehatan, sehingga tingkat risikonya menurun menjadi poin 12. Saya Windy Renta Oktoviningrum, NIM R0218-124, akan menjelaskan IBPR dari faktor bahaya ergonomi. Aktivitas yang pertama adalah peletakan sak semen ke atas bak truk, di mana dampak yang mungkin terjadi pada pekerja yaitu pekerja mengalami low back pain atau nyeri punggung bagian bawah dengan tingkat resikonya 6. Namun setelah adanya pengendalian dari pihak perusahaan yaitu penggunaan ban berjalan atau belt conveyor, tingkat resikonya turun menjadi 3. Selanjutnya, aktivitas yang kedua adalah posisi duduk dan berdiri menjadi posisi yang utama selama berjam-jam. Faktor bahayanya adalah postur kerja tidak ergonomis. Sebelum melakukan tindakan pengendalian, tingkat risiko bahaya ada di poin 10, lalu setelah melakukan pengendalian tambahan, tingkat risiko menjadi 8. Sebelumnya saya Taufik Ramdhani, NIM R02180994. Ya, selanjutnya postur kerja menunduk atau tidak sejajar pandangan mata saat pengecekan kualitas semen pada laboratorium. Nah, dampaknya merupakan nyeri leher atau low back pain yang menyebabkan tingkat resiko sebesar 10. Kemudian setelah dilakukan pengendalian berupa pengaturan posisi kerja yang ergonomis dan melakukan peregangan otot, tingkat pengendalian turun menjadi 5. Selanjutnya pada burning proses, risiko low back pain sekitar tingkat risikonya 8, dan setelah dilakukan pengendalian sosialisasi prosedur, tingkat risikonya turun menjadi 2. Lalu untuk proses blasting ada resiko low back pain karena postur kerja tidak ergonomis dengan tingkat risiko 10, dan setelah dilakukan pengendalian berupa sosialisasi prosedur, risikonya turun menjadi 2. Saya Nurul Istiana, R021886. Kemudian untuk dasar-dasar hukum yang mendasari dari hygiene dari PT Holcim itu sendiri, sebelumnya saya Rena Yulandari, NIM R0218096, yaitu ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian ada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian ada UU nomor 2 tahun 1966 tentang hygiene, kemudian juga ada UU nomor 11 tahun 1962 tentang hygiene usaha-usaha bagi umum. Kemudian dasar hukum selanjutnya adalah Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, yang kemudian adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 209 /Men/10/2008 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor ketenagakerjaan bidang higien industri. Kemudian terdapat juga dasar hukum ILO nomor 171 tahun 1885 tentang Occupational Health and Service Recommendation. Yang terakhir ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405 tahun 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran, dan industri. Materi berikutnya adalah program-program yang dapat dilaksanakan dari kelompok kami. Dimulai dari faktor bahaya yang pertama, faktor bahaya fisika. Pertama, yaitu karena faktor bahaya debu berterbangan akibat peledakan, program yang saya ajukan adalah training dust collector, tujuannya untuk mengurangi kadar debu di sekitar lokasi peledakan dan ditujukan untuk pekerja di area peledakan. Program selanjutnya, sebelumnya saya Ivanda Aulia Firdausi, ya. Program selanjutnya adalah untuk pemeriksaan rapid atau swab test dan pemberlakuan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dan program ini ditujukan untuk seluruh pekerja, baik dari pekerja maupun manajemen puncak. Program selanjutnya yaitu untuk bahaya hewan pengerat dan ular. Program yang saya ajukan yaitu pest control. Tujuannya yaitu mengurangi potensi pekerja tergigit ular. Program selanjutnya ada training hygiene industri bersertifikasi PNSP, bertujuan untuk memastikan penerapan hygiene industri terlaksana dengan baik. Program ini diikuti oleh HSE di perusahaan, sehingga HSE tersebut bisa mengajak teman-teman pekerja untuk menerapkan hygiene industri dengan baik. Selanjutnya ada training work permit atau izin kerja dengan tujuan untuk mengurangi terpaparnya pekerja akan kedisiplinan dengan mengerti cara pengaplikasian work permit dengan sasaran seluruh pekerja atau personil yang terlibat. Kemudian adalah program pemeriksaan kesehatan terkait heat stress terhadap bahaya paparan panas pada proses produksi yang bertujuan untuk
melakukan identifikasi bahaya dan resiko di tempat kerja dengan sasaran adalah seluruh pekerja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terkait heat stress. Untuk selanjutnya, saya Lina Malinda Agustin, NIM R02188070. Untuk bahaya paparan getaran pada proses pengangkutan kapur, saya mengajukan program pemeriksaan kesehatan dengan tujuan untuk memastikan pekerja dalam keadaan sehat, baik saat bekerja maupun sudah tidak bekerja di perusahaan, dan untuk terutama berkaitan dengan PAK whole body vibration. Sasarannya yaitu untuk pekerja yang berada pada pekerjaan pengangkutan kapur. Selanjutnya ada penularan penyakit TBC, yaitu programnya pemeriksaan kesehatan dengan tujuan memastikan pekerja dalam keadaan sehat baik pada saat awal, pada saat bekerja maupun saat setelah tidak bekerja, dan sasaran ini berlaku untuk semua pekerja. Selanjutnya saya rangkumkan terkait dengan ergonomi, yaitu bahaya postur kerja dengan pengajuan program yaitu training postur kerja ergonomi. Di sini tujuannya untuk mengurangi risiko cedera pekerja akibat postur kerja yang tidak ergonomis dengan sasaran untuk semua pekerja. Selanjutnya untuk kegiatan tanggap darurat COVID-19 sebagai salah satu keadaan darurat yang berdasarkan dari IBRP. Di sini tim kami akan menjelaskan. Saya Lina Malinda Agustin. Untuk tanggap darurat COVID-19, yang pertama yaitu pembentukan tim gugus tugas COVID-19 akan dibentuk oleh manajemen puncak dengan terdiri dari HSE departemen, tenaga medis di perusahaan, dan perwakilan dari masing-masing departemen. Penanggung jawabnya yaitu dari manajemen puncak. Selanjutnya, tim gugus tugas COVID tersebut harus menyediakan berbagai sarana prasarana pencegahan COVID seperti masker, hand sanitizer, bahan desinfektan, alat pengurus tubuh, dan kebutuhan terkait lainnya. Selain itu, tim gugus tugas ini harus melakukan sosialisasi tentang COVID-19, termasuk penyebarannya, bagaimana cara menanganinya, dan bagaimana yang harus dilakukan ketika kita terinfeksi oleh COVID. Selanjutnya, untuk prosedur tanggap darurat COVID-19, pertama tindakan pencegahan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan. Lalu melakukan pemeriksaan kesehatan berupa rapid test kepada semua pekerja, dan melakukan protokol kesehatan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu melakukan pengurangan jam kerja pada pekerja, kemudian melakukan penyemprotan dengan disinfektan atau pembersihan secara rutin, dan juga pengawasan terhadap pekerja apabila menunjukkan gejala COVID-19, maka akan diarahkan untuk melakukan karantina mandiri dan diarahkan juga ke rumah sakit. Selanjutnya, tindakan penanganan. Untuk setiap pekerja yang dinyatakan positif COVID-19 akan diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari. Dan ketika pekerja tersebut kembali bekerja, maka diharuskan untuk melampirkan surat izin dari dokter. Yang selanjutnya melakukan tracking. Tracking ini dilakukan terhadap pekerja yang berkemungkinan berkontak erat dengan pekerja yang telah dinyatakan positif COVID-19. Setelah dilakukannya tracking, maka selanjutnya adalah dilakukan swab test. Setelah hasil swab test tersebut keluar dan apabila terdapat klaster baru COVID-19, maka perusahaan diwajibkan untuk menghentikan pengoperasian dan melakukan isolasi selama 14 hari atau hingga keadaan membaik. Selanjutnya ada tindakan rehabilitasi. Yang pertama yaitu melakukan disinfeksi, kemudian mereview prosedur pencegahan COVID-19, dan yang terakhir yaitu melakukan pengawasan terhadap pekerja yang sudah dinyatakan sembuh. Lalu ada kegiatan pemantauan berdasarkan program, silahkan. Yang pertama itu program training pengoperasian dust collector. Kriteria pertama yaitu materi training berisi informasi seputar pengoperasian dust collector. Pemeriksaannya itu dilakukan oleh lembaga terpercaya, pengujian dilakukan dengan metode praktik pengoperasian dust collector. Pengukurannya itu pekerja yang telah ditraining mampu mengoperasikan alat dust collector sesuai prosedur. Waktu pelaksanaannya dimulai tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020. Ya, untuk program selanjutnya yaitu program pemeriksaan rapid atau swab test dan pemberlakuan protokol kesehatan, baik untuk pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai standar yang berlaku. Kemudian dilaksanakan oleh sumber daya pelaksana yang kompeten, yaitu dari dokter perusahaan atau tenaga medis hasil kerjasama dari pusat kesehatan perusahaan dan pusat kesehatan pemerintah. Kemudian juga pelaksana dilengkapi dengan APD dan perlengkapan pemeriksaan yang sesuai dengan standar. Juga pelaksanaannya tentu saja mengikuti SOP dan standar kesehatan yang ada. Kemudian meskipun pelaksana pemeriksaan dilakukan oleh tenaga medis, namun pihak perusahaan tetap
perlu mengawal dan mengawasi jalannya kegiatan tersebut. Kemudian untuk pemeriksaan dan pengukuran, pelaksana akan memperhatikan statistik dari pekerja tersebut, misalnya saja jumlah pekerja, kemudian sampel yang didapat atau jumlah sampel yang akan diuji. Kemudian untuk kegiatan ini tentu saja berlaku untuk semua elemen perusahaan, baik dari pekerja maupun atau sampai ke manajemen puncaknya. Kemudian yang selanjutnya ada saat pengujian, hasilnya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dari tiap individu pekerja. Jika individu atau pekerja tersebut di hasil pemeriksaan awal ternyata memiliki indikasi reaktif COVID-19 atau kemungkinan untuk positif, maka akan diarahkan untuk melakukan tes lanjutan seperti rapid, swab, atau bahkan PCR. Kemudian untuk pengukuran dan pengujian juga hasilnya nanti jika sudah selesai akan disampaikan baik kepada perusahaan secara umum dan juga kepada individu pekerjanya yang dites tersebut. Kemudian yang terakhir, baik pengukuran, pemeriksaan, dan pengujian perlu didokumentasikan sebagai arsip baik bagi perusahaan maupun bagi pemerintahan. Kemudian ada program pest control. Pemantauannya dilakukan oleh lembaga pest control yang telah berizin. Pest control dilakukan dengan menyesuaikan ke kondisi perusahaan dan hama yang ada. Selanjutnya, program training hygiene industri bersertifikat BNSP. Pemeriksaannya terdapat sertifikasi yang telah dikeluarkan oleh BNSP bagi pekerja yang mengikuti. Pengujiannya, pekerja telah lulus ujian. Lalu pengukurannya yaitu pekerja mampu membuat prosedur penerapan hygiene industri yang sesuai dan menerapkannya dengan baik. Untuk training work unit dilakukan oleh lembaga terpercaya, kemudian metode yang digunakan menggunakan pre-test dan post-test. Kemudian nilai yang didapatkan dari pre-test dan post-test menjadi sebuah acuan dan training tersebut dilakukan 2 tahun sekali. Untuk program training inspeksi K3 serta pemeriksaan kesehatan terkait HESTRES, di sini untuk kriteria training inspeksi K3-nya yaitu pemeriksaannya dilakukan oleh lembaga training yang terpercaya. Untuk pengukurannya dilakukan metode pretest dan praktik inspeksi K3 oleh peserta. Kemudian untuk pengukurannya dapat dilihat dari bagaimana peserta melakukan inspeksi K3, apakah sudah baik atau belum. Terus dapat dilihat pula dari hasil pretest dan post-testnya. Dan untuk kriteria pemeriksaan kesehatan terkait HESTRES-nya, pemeriksaannya dilakukan setelah pekerja terpapar panas selama bekerja dalam jangka waktu tertentu. Untuk pengukurannya dilakukan oleh tenaga medis yang sudah berpengalaman dalam melakukan pengukuran seperti ini. Untuk pengukurannya itu didata dan disusun setiap keluhan dari para pekerja agar dapat dilakukan review untuk tahun depan seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu program pemeriksaan kesehatan terkait dengan paparan getaran. Program ini dilakukan oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan dan dokter perusahaan. Kemudian program ini dilaksanakan rutin setiap 6 bulan sekali dan dipastikan oleh HSE Departemen. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan terkait penyakit TBC. Baik pemeriksaan, pengujian maupun pengukuran dilakukan oleh pihak yang berkompeten, yaitu termasuk tenaga medis, dokter atau perawat yang ada di perusahaan maupun rumah sakit yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Pengambilan spesimen pun dilakukan oleh dokter perusahaan maupun rumah sakit yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Lalu apabila ada pekerja yang sakit akan langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan. Tindakan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran yang dilakukan yaitu tenaga medis yang memiliki sertifikat kesehatan kerja dan telah mengikuti training sudah memiliki sertifikasi ergonomi K3. Yang selanjutnya kriteria kedua, pekerja telah melaksanakan training postur kerja ergonomi. Upaya pemeriksaannya berupa dapat dilihat dari presensi peserta di awal training. Terus selanjutnya pengujiannya dapat dilihat juga pada presensi peserta di akhir training. Dan yang terakhir adalah pengukuran itu dilihat dari hasil keseluruhan presensi peserta awal dan akhir, di mana keduanya ini akan dilaksanakan pada saat rekrutmentasi pekerja baru. Selanjutnya merupakan metode pelaksanaan training postur kerja ergonomis. Untuk pemeriksaan sendiri, peserta training mengikuti keseluruhan metode training. Kemudian pengujiannya merupakan antusiasme peserta selama mengikuti keseluruhan training. Kemudian selanjutnya untuk
pengukuran sendiri, peserta mengikuti kuesioner kepuasan training. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, pemahaman peserta terhadap materi training postur kerja ergonomis. Untuk pemeriksaan sendiri, peserta menerima seluruh penyampaian materi training, kemudian pengujiannya, peserta training mengerjakan pretest dan post-test. Selanjutnya, hasil pretest dan post-test peserta training mencapai skor yang maksimal untuk pengukuran sendiri. Selanjutnya untuk kriteria pemeriksaan kesehatan pekerja, maka dilakukan pemeriksaan pada anggota tubuh pekerja dengan pengujinya dari tenaga medis yang berkompeten dan untuk pengukurannya menggunakan metode ruler laba. Lalu untuk pemeriksaan desain ergonomis, pemeriksaan dilakukan di seluruh sektor pekerjaan. Untuk pengujiannya berpedoman pada hasil antropometri pekerja dan pengukurannya dari desain alat kerja yang sesuai dengan antropometri kerja. Selanjutnya untuk pemeriksaan postur ergonomis kerja pekerja, untuk pemeriksaannya adalah pemeriksaan terkait LBP, terdiri dan kelelahan kerja. Untuk pengukurannya dilakukan oleh petugas medis di klinik perusahaan yang sudah tersertifikasi ergonomis, dan untuk kegiatan pengujiannya didata setiap keluhan yang dialami oleh seluruh pekerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan 7 Januari 2020 dan secara rutin 6 bulan sekali. Selanjutnya, bagian yang terakhir adalah evaluasi kerja. Sebelumnya saya Syifa. Evaluasi kerja atau sering disebut dengan audit internal dilakukan untuk menilai suatu kegiatan di tempat kerja. Di sini kita mengambil izin industri, jadi audit internal ini berfungsi untuk melihat apakah izin industri di perusahaan kita telah berjalan dengan baik atau memerlukan evaluasi dan pengubahan sesuai dengan potensi bahaya yang mungkin muncul lagi. Nah, pada PT Holcim Tbk ini, audit internal dilakukan setiap 1 tahun sekali pada bulan Desember. Pelaksanaan dari audit internal ini adalah tim P2K3. Nah, pada audit internal ini terdapat beberapa kriteria yang nanti akan dicek oleh tim P2K3 apakah telah memenuhi atau belum memenuhi, seperti itu. Bisa ditampilkan mungkin contoh checklistnya seperti apa? Nah, berikut contoh checklist berdasarkan program training yang telah kami susun. Bisa dilihat teman-teman, ini mungkin contoh checklist yang sangat sederhana seperti ini. Nah, mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan dalam presentasi kami. Terima kasih atas atensinya. Kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.